صلوا على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. ما تعالت أصوات الناس بالتكبير الله أكبر. ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير الله أكبر. ما تنزلت علينا رحمة الإله العلي القدير الله أكبر. ما تقربت قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم الله أكبر. ما تعاونت الجهود وصدقت العهود وتعاطفت القلوب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketika cahaya fajar 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi menyingsing di ufuk timur dini hari tadi, alam perasaan dan pikiran kita bertukar rasa. Sejak sang surya menyembunyikan diri di peraduannya sore semalam, seluruh umat beriman bangkit secara serentak dan penuh hikmat, menggemakan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
mengumandangkan tahmid alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, dan mengikrarkan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sungguh merupakan sebuah senandung yang indah, yang sanggup menggoncangkan kalbu, menggetarkan rasa, meraga sukma, yang telah menyadarkan kita semua akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya, yang telah menciptakan alam dengan segala berjuta galaksinya. Diciptakannya siang terang benderang dalam pancaran sang surya yang menakjubkan, dan diciptakannya malam dan kelam, maka tampaklah indahnya bulan yang bersinar dan bintang-bintang yang berbinar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita baru saja ditinggalkan oleh tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Maka amat beruntunglah dan berbahagialah bagi orang-orang yang telah bisa menghiasi dan mewarnai hari-hari selama Ramadan dengan hiasan terindah dan amalan secantik mungkin, dengan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga mereka pantas mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, insan-insan yang bertakwa. Dan mudah-mudahan gelar tersebut kita semua bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, bukan baju baru yang membuat hari raya ini meriah, bukan pula makanan enak yang menjadikannya mewah, akan tetapi adanya ayah dan bunda kita yang membuat hari raya ini menjadi indah. Rindu yang paling berat adalah rindu pada ayah dan ibu kita yang telah tiada. Seorang anak adalah permata bagi orang tuanya. Seorang ibu adalah malaikat tak bersayap buat anak-anaknya. Seorang ayah adalah malaikat pelindung bagi semua anak-anaknya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang masih mempunyai kedua orang tuanya. Jemaah sekalian, Idul Fitri tahun lalu mungkin masih ada orang-orang yang wajahnya masih tergambar di benak kita. Senyumannya masih terbayang di ujung mata kita. Suara dan tawanya masih terngiang di telinga kita. Mereka bersama-sama melaksanakan sholat dan merayakan hari raya Idul Fitri. Selama ini, kalau kita pulang dari sholat hari raya, kita genggam dan cium tangannya. Tangan yang dulu begitu kuat, namun saat ini mungkin tangan itu sudah lemah dimakan usia. Kita mohon ampun dan maaf darinya. Mereka adalah ayah dan ibu kita. Tapi mungkin nanti setelah melaksanakan sholat ini kita pulang ke rumah, ada di antara kita yang tidak bisa lagi berjumpa dengan ayah dan ibu kita, atau mungkin kedua-duanya karena mereka telah tiada. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak jemaah sekalian, mari sejenak kita merenung sambil menghadirkan wajah ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kita bayangkan seolah-olah kita semua sedang bersimpuh di hadapan ayah dan ibu kita. Sejenak kita putar memori masa lalu kita
sambil mengenang jasa-jasa mereka kepada kita. Kita kenang jasa ibu kita. Ibu adalah pintu surga yang tidak boleh kita abaikan. Ibu adalah pintu surga yang tidak bisa ditukar dengan ibadah apapun. Ibu adalah pintu surga yang tidak bisa diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Ibu adalah wanita hebat yang pernah kita tumpangi rahimnya. Lebih kurang 9 bulan 10 hari lamanya. Tak pernah dihiraukannya rasa sakit yang menderanya. Ibu adalah orang yang pertama yang mendoakan kita ketika kita berada dalam rahimnya. Sambil mengelus perutnya dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh. Jadikanlah anak yang ada dalam kandunganku ini anak yang soleha. Jadikan anakku ini anak yang sukses dan bahagia dalam hidupnya." Dan waktu yang paling menegangkan adalah saat dia akan melahirkan kita. Bersimbah darahnya. Dia pertaruhkan nyawanya demi kita, anak-anaknya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana kita bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Andaikan dia harus memilih antara dia atau kita yang selamat, pastilah dia akan memilih biarlah dia mati agarkan kita anak-anaknya yang selamat lahir ke dunia ini. Lalu setelah kita lahir, masih dalam keadaan sakit yang dideritanya, tapi senyuman manis keluar dari wajahnya memandang wajah kita. Diberikan kita air susunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dibelainya wajah kita, diciumnya pipi dan kening kita, dibuangnya kotoran dan najis di tubuh kita tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Dan ketika kita tertidur di tengah malam, ibu selalu terbangun melihat dan mendengarkan rengekan kita. Ketika kita sedang menangis, kerjanya selalu dia tinggalkan, segera menimang anaknya yang manis. Ketika kita masih kecil, ibu selalu berbohong, tapi dia berbohong demi kita anak-anaknya. Ketika makanan hanya tinggal sedikit, ibu berkata kepada kita, "Makanlah nak." Ibu masih kenyang, padahal dia masih lapar. Makanlah telur yang dimasak ini, ibu tidak suka telur. Makanlah daging ini, ibu tak suka daging, padahal dia ingin sekali makan telur dan daging. Dia tahan laparnya. Begitulah pengorbanan seorang ibu kepada kita. Bahkan ketika kita masih bayi, seekor nyamuk pun tak akan dibiarkannya hinggap di tubuh kita. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dulu di negara Jepang ada tradisi membuang orang tua yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya agar tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di hutan yang sangat lebat,
si anak menurunkan ibunya dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih. Karena ternyata dia tidak menyangka begitu tega melakukan perbuatan ini terhadap ibunya. Tapi sang ibu justru tampak tegar. Dalam senyumnya dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Wahai anakku, dalam perjalanan tadi, ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Karena ibu takut kau tersesat pulang nantinya. Maka ikutilah tanda-tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Maka setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya itu sampai ibunya meninggal dunia. Jemaah sekalian, maka selagi kita dan ibu kita masih hidup, coba ingat-ingat sudah berapa kali kita membuat dia sedih dan menangis. Lalu mari pula sejenak kita kenang jasa ayah kita. Ayah yang mungkin saat ini sudah tua, yang wajahnya penuh keriput. Ayah yang begitu besar dan luar biasa perjuangan dan pengorbanannya dalam kehidupan kita. Cucuran keringat yang keluar dari keningnya. Perginya ayah dari rumah untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, bahkan kadang-kadang tak pulang. Ternyata itu semua dilakukannya untuk istrinya dan kita anak-anaknya yang dia cintai. Ayah yang telah berjuang memberikan semuanya, menukar kesenangannya dengan penderitaan, menunda kebahagiaannya demi membahagiakan kita anak-anaknya. Banyak ayah di luar sana rela mengorbankan dirinya. Dia rela dibuat malu, direndahkan di depan manusia karena menginginkan satu hal. Dia ingin melihat senyum lebar di wajah anak-anaknya. Dia ingin mengatakan kepada kita, "Duhai anak-anakku, kalau suatu hari nanti engkau melihatku perlahan menjadi tua, tidak bisa lagi merespon dengan cepat. Kalau tubuhku semakin lemah, tolong bersabarlah menghadapiku dan cobalah mengerti aku. Jika kakiku tidak bisa lagi berjalan, tolong papahlah aku, sama seperti aku memapahmu dulu untuk mengajarimu berjalan. Dan janganlah marah kepadaku, wahai anakku. Tolonglah bersikap lembut kepada diriku." Jemaah sekalian, ayah kita memang tidak pernah mengandung kita, tapi darahnya mengalir di darah kita, namanya melekat di nama kita. Memang ayah tak melahirkan dan menyusui kita, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susu kita. Ayah memang tak menjaga kita setiap saat, tapi dalam doanya selalu ada nama kita yang disebutnya. Tangisan ayah mungkin tak pernah kita dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kita tak ragu untuk berlindung di lengan dan dadanya ketika kita merasa tak aman. Pelukan ayah mungkin tak sehangat dan seerat ibu karena kecintaannya. Dia takut tak sanggup melepaskan kita. Dia ingin kita mandiri agar ketika dia tiada nantinya,
kita sanggup menghadapi semuanya sendiri. Cinta ayah kepada kita sama besarnya dengan cinta ibu kita. Maka marilah kita selalu menyayangi ayah kita. Jemaah sekalian, lalu masa akan berputar, waktu berjalan, orang tua kita berubah menjadi tua dan kita pun telah berkeluarga. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap ayah dan ibu kita saat ini? Sudahkah kita membuat mereka bahagia? Sudahkah kita membuat mereka tertawa, tersenyum di usia senjanya? Kalaulah di hari ini kita masih menyusahkan hidup mereka, maka sungguh kita telah membuat dirinya tak pernah merasa bahagia di dunia. Maka kalau kita tak sanggup membuat mereka bahagia di usia tuanya, maka setidak-tidaknya janganlah kita membuat mereka sengsara di masa tuanya. Maka pulang dari sholat hari raya ini nanti, bagi yang ayah dan ibunya masih ada, ambil tangannya dan cium. Jika mereka sudah tidak ada lagi, saat itulah nanti kita akan menyesal semenyesalnya. Kenapa saat mereka masih ada kita menyiakan mereka? Akan datang masanya nanti di mana ayah dan ibu akan berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua kita, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan bisa lagi mendengar suaranya, tidak bisa lagi mendengar tawanya, guraunya, nasihat dan doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak bisa lagi membawakan oleh-oleh kesukaannya, kita tidak bisa lagi memijat kakinya yang sakit, dan kita tidak bisa lagi mencium tangannya. Andaikan orang tua kita sudah diusung menuju perkuburan, ketika dimasukkan di liang lahat, ketika tanah sudah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sesudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba dan penyesalan mengapa dulu ketika mereka ada kita sia-siakan. Ketika kita sampai di rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto, tinggal pakaian yang tergantung di dinding, serta kepedihan mengapa ketika mereka ada kita sia-siakan. Kenapa kita selalu kikir serta berhitung, padahal orang tua kita tidak pernah berhitung memberikan kebaikan kepada kita. Seorang ayah atau ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu mampu menghidupi seorang ibu atau seorang ayahnya. Jemaah sekalian, maka marilah kita pinta dari hati yang paling dalam kepada Allah. Andai suatu saat nanti Allah memanggil orang tua kita, semoga mereka husnul khatimah, dilapangkan kuburnya, dilindungi dari siksa kubur dan diringankan hisabnya. Dan kita mohon ampunan kepada Allah atas semua kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita, atas kedurhakaan yang mungkin sering mengecewakan dan melukai hati mereka. Jemaah sekalian, kadang-kadang kita sering lupa untuk menjenguk ayah dan ibu kita, karena kita sibuk bekerja tak sempat menelepon dan menanyakan kabarnya. Ketika ayah dan ibu kita tergeletak sakit tak berdaya, maka sempatkah kita untuk menjenguknya walau sekejap? Ketika mereka terbaring sakit di atas tempat tidurnya, pernahkah kita menyuapi dan menggantikan pakaiannya? Maukah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana yang mereka lakukan dulu di waktu kita masih kecil? Kita lupa
kalau ada pintu surga yang disediakan Allah di dekat kita di dunia ini, yaitu ayah dan ibu kita, maka beruntunglah bagi orang-orang yang masih hidup kedua orang tuanya. Maka jangan sia-siakan mereka, bersimpuhlah selalu di kakinya, senantiasalah mohon doa dan ridhonya, dan merendahlah selalu di hadapan keduanya. Sungguh tiada berarti jutaan manusia memuliakanmu, tiada berguna harta berlimpah yang kau miliki tanpa keridhoannya. Mereka adalah pintu surga yang disediakan oleh Allah bagi kita. Maka jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, carilah keridhaan kedua orang tua kita. Maka mari kita jadikan sisa umur kita ini untuk menjadi anak yang berbakti, yang menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat. Demikianlah para hadirin pendengar khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga saja seuntai kata yang tersurat, setetes hati yang tersirat mampu memberikan manfaat bagi kita umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau saksikan detik ini kami bersimpuh dan bersujud di rumah-Mu ini, bertakbir, bertahmid dan bertahlil mengagungkan kebesaran-Mu. Tiada tujuan lain yang kami harapkan selain keridhaan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, ridhoilah apa yang kami lakukan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Ampunkan dosa ibu kami, seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak perutnya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu kami yang tidak pernah kenyang makan dan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu kami yang menahan keinginannya untuk tidak membeli sandal, sepatu dan baju baru di hari raya, asalkan kami anak-anaknya bisa memakai sandal, sepatu dan baju baru. Ampunkan ibu kami yang tidak pernah lena tidurnya karena terganggu mendengar tangisan kami, yang tak tenang hatinya karena melihat sakit yang kami derita, yang tidak pernah menceritakan sakitnya demi menjaga perasaan kami. Ampunkan ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu kami ya Allah. Mulia sungguh dirinya yang sudi mencuci dan membasuh kotoran dan najis yang ada pada diri kami. Tidak pernah pula dia bersedih dan mengeluh. Ya Allah, ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibin dan dibintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah, manusia yang mengadakan kami syahadat ketika lahir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan ayah kami yang kami selalu tidak memahami dirinya, yang selalu bertanya tentang kami melalui lisan ibu, yang memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ya Allah, andai kata mereka berdua masih hidup, sehatkanlah mereka ya Allah, panjangkan umur taat ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka terluka. Jangan engkau biarkan kami mengalirkan air matanya karena kedurhakaan kami. Ya Allah ya Rabbana, untuk ayah dan ibu kami yang sudah wafat, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah. Jadikan kuburannya taman-taman surga. Berikan haruman-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya sebagai sahabatnya di dalam kubur. Kami menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Allah, selamatkanlah negara kami ini dari segala bencana. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan bagi kami, yang hatinya penuh kasih sayang dan selalu mendapat bimbingan-Mu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami untuk memikulnya. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Warhamna, dan sayangi kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumiz zalimin. Engkau Maha Penolong, maka tolonglah kami dari orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.